Jumpa lagi dengan channel yang edukatif dan inspiratif ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana orang-orang Minang itu bisa sukses menaklukkan tanah rantau. Jadi mereka ketika merantau di tanah orang lain, mereka juga mempunyai prinsip yang sekiranya itu ada 8 yang harus kita tahu agar ketika kita merantau di pulau orang atau di negeri orang, kita juga dapat menjadi orang yang sukses. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Seperti halnya orang Jawa, tak sulit menemukan orang Minang desa antero Nusantara. Di mana-mana ada orang Minang, entah membuka usaha atau menuntut ilmu. Hebatnya lagi, mereka nggak hanya sekedar merantau saja, tapi juga banyak dari mereka yang menorehkan prestasi. Dari jadi pengusaha kuliner yang sukses hingga menjadi mahasiswa berprestasi di setiap kampus. Kesuksesan orang Minang di tanah rantau ternyata tak begitu saja datang dari langit. Kegigihan dan prinsip hidup yang mereka pegang teguh menjadi bekal bagi mereka untuk memulai langkah mencapai sukses. Karenanya channel ini akan mencoba merangkum prinsip hidup orang Minang yang membuat mereka sukses di perantauan. Yang pertama, alam takambang menjadi guru. Orang Minang percaya bahwa alam dan pengalaman adalah guru terbaik. Meski tak menimba ilmu hingga ke perguruan tinggi, mereka tetap bisa mereguk manisnya kesuksesan. Jadi kita juga bisa belajar dari mereka. Intip apa prinsip-prinsip mereka. Pepatah ini mengajarkan pada kita bahwa ilmu tak melulu didapatkan dari bangku kuliah, bahwa pelajaran tentang kehidupan bisa diperoleh dari alam dan pengalaman. Tak ayal jika banyak pengusaha yang sukses meski tidak pernah mengecap pendidikan tinggi. Salah satu contohnya adalah Basrizal Koto, konglomerat asal Minang yang punya belasan perusahaan dari berbagai bidang. Dari mulai pertambangan, media, hingga perhotelan. Mungkin bakso, panggilan akrab Basrizal, hanya mampu menuntut ilmu hingga jenjang sekolah dasar lantasan keterbatasan ekonomi, tapi itu tak melantas menghentikan langkahnya untuk terus belajar. Terbukti dia begitu gigih memperjuangkan mimpinya untuk menjadi orang sukses hingga sekarang. Keren kan? Yang kedua, adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabuwah, sebuah pepatah yang luar biasa. Pepatah yang mengajarkan untuk selalu jujur dan mengedepankan kualitas. Gak heran kalau orang Minang mudah sukses dalam berbisnis. Orang Minang dikenal sebagai muslim yang religius. Peraturan adat mereka pun berpijak pada kitab dan Al-Quran. Karenanya orang Minang meyakini bahwa untuk mencapai kesuksesan, seseorang tak hanya harus keras berupaya tapi juga taat menjalani perintah agama. Nah, dimanapun ketika kita ingin sukses, apapun agama kita harus kita pegang teguh. Itulah kunci. Begitupun dalam hal berbisnis, siapapun yang menerapkan kejujuran dan menjunjung kualitas, maka akan mudah meraih kesuksesan. Namun dibalik itu, ketika kita ingin sukses harus berani juga berdarah-darah. Kamu bisa melihat contohnya dari rumah makan Padang yang tersebar di seantero Nusantara. Kejujuran, kedisiplinan, dan kualitas makanan yang juara menjadi kunci kesuksesan rumah makan Padang. Gak heran kalau banyak rumah makan Padang yang bisa bertahan hingga puluhan tahun lamanya. Bahkan masih eksis sampai sekarang. Nah, kita harus meniru ya cara mereka menjadi sukses, cara mereka berbisnis. Kita lanjut, yang ketiga, Dima bumi dipinjak, di sinan langit dijunjuang. Nah, kemampuan beradaptasi orang Minang yang jempol sekali, keren sekali, memudahkan mereka dalam luas bergaul di tanah rantau. Coba aja ngomong aja, penjual nasi Padang mereka sangat low profile sekali.
mereka luas sekali, mereka ya santai, diajak ngobrol, tidak jaim dan pelit. Itu bukti nyata. Meski masih menjalin silaturahim yang erat dengan sesamanya, orang Minang tetap menjalin persahabatan dengan kawan-kawan dari daerah lain. Ya, kemampuan beradaptasi orang Minang memang jempol. Kemanapun mereka merantau, mereka selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, menghargai dan bahkan mencoba menyelami budaya tanah rantau. Misalnya saja mahasiswa Minang yang menuntut ilmu di Bandung, mereka tak segan untuk belajar bahasa Sunda dan menerapkannya dalam pergaulan sehari-hari. Tak hanya itu, contoh lainnya adalah para pengusaha rumah makan Padang yang membuka usaha di perantauan, selalu berusaha menyesuaikan racikan masakan Padang mereka dengan selera penduduk daerah tersebut. Nah, ini yang harus dipelajari oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang keempat, Baraja Kanang Manang, mencontoh kanan sudah. Bermakna jadikan mereka yang sukses sebagai panutan dan pemetik hikmah dari setiap kegagalan. Nah, ini mereka sudah sadar akan bagaimana kegagalan itu mereka jadikan pelajaran. Sedari kecil orang memang sudah dididik menjadi pribadi yang tangguh dan berani menghadapi tantangan. Mereka juga diajari untuk tidak ciut nyali ketika mengalami kegagalan karena selalu ada hikmah di baliknya. Maka dari itu kegagalan bukan dianggap sebagai momok yang seringkali menghalangi orang untuk mencoba hal-hal baru. Padahal di tanah rantau keberanian mencoba hal baru adalah modal utama untuk berbisnis bertahan hidup. Adapun kisah sukses dari orang terdahulu mereka jadikan panutan. Mereka nggak gengsi untuk terus belajar dan berguru kepada orang yang sukses. Nah, selanjutnya yang kelima, indak adorotan aka pun jadi, indak kayu janjang di kapiang. Orang Minang selalu jeli dalam memanfaatkan peluang. Gak heran kalau anak mudanya pun aktif berkarya di tanah rantau. Kesempatan menuntut ilmu di tanah rantau dimanfaatkan dengan baik oleh para mahasiswa Minang. Sebisa mungkin mereka tak hanya sekedar menuntut ilmu di bangku kuliah, tapi juga menorehkan prestasi. Tak hanya prestasi di akademik, tapi juga di bidang lainnya. Salah satu anak Minang, anak muda yang berkarya di perantauan adalah Tulus. Ya, penyanyi berdarah Minangkabau kelahiran Bukit Tinggi itu sudah mulai menyerusi karirnya di bidang musik dari sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Saat itu Tulus masuk dalam daftar penyanyi muda berbakat tanah air yang karyanya selalu dinanti. Nah, kalian yang tidak hanya dari Minang yang pengen merantau di negeri orang, Anda harus juga menggali bakat Anda agar lebih mudah untuk sukses di tanah rantau. Selanjutnya yang keenam, takuruang na dilua tahimbe na diateh. Bahwa kegagalan bisa kamu jadikan peluang. Ini mungkin yang menempa anak muda Minang untuk enggak pengecut menghadapi kegagalan. Nah, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya disadari betul oleh orang Minang, termasuk anak mudanya. Jadi ketika mereka pertama kali menjajal bisnis dan mengalami kerugian, tak serta-merta memundurkan langkah mereka untuk melanjutkan perjuangan menuju kesuksesan. Nggak hanya dalam bisnis, dalam organisasi, akademik, kerap juga menorehkan prestasi. Tak ayal banyak dari mereka yang didapuk menjadi ketua organisasi. Salah satu Valdo Maldini. Siapa itu? Simak nanti di konten berikutnya. Yang selanjutnya yakni pintar mengatur keuangan. Nah, dimanapun ketika kita ingin sukses, kita harus bisa memanajemen keuangan kita agar ketika kita berbisnis kita bisa memantau mana pengeluaran, maka modal dan mana penghasilan. Oke, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan Anda bisa men-share kepada teman-teman Anda jika konten ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses.